Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktaviani. Saya salah satu mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan Prodi D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian. NIM saya yaitu A0B021028. Tujuan video ini diunggah yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Sisno. Tugas mata kuliah itu sendiri yaitu membuat konten mengenai pentingnya SIG dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia. Kebutuhan informasi geografi semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut untuk menunjukkan keberadaan distribusi dan kualitas sumber daya serta fenomena spasial guna mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan informasi geografi untuk pembangunan wilayah perlu didukung dengan sistem penyedia data yang berkelanjutan. Dalam hal ini adalah teknologi informasi geografi, sehingga diperlukan hardware, software, data spasial, dan numerik sumber daya manusia yang berkualitas, prosedur kerja standar, serta mekanisme pendukung yang andal. Tetapi sebelum itu, apa isi SIG itu? Secara luas, SIG adalah sistem manual dan atau komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai rujukan spasial atau geografis. Menurut Borok 1986, SIG adalah seperangkat alat atau tools yang bermanfaat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil data yang pengubahan dan penayangan data keruangannya berasal dari gejala nyata di permukaan bumi. SIG mempunyai peran penting dalam proses pembangunan karena pembangunan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sebenarnya SIG sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu menyediakan kemudahan bagi manusia untuk memadukan data yang bermacam-macam, sehingga dapat dengan mudah menarik kesimpulan dan menentukan keputusan. Perannya sangat penting dalam mendukung upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Disebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional dan perencana kerja pemerintah dijalankan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Selain itu, pendekatan yang awalnya money follow function berubah menjadi pendekatan money follow program. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, maka ketersediaan informasi geografis yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan tepat sasaran memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari para stakeholder. Penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang benar dan tepat memerlukan perencanaan yang matang dan didasarkan pada pendekatan yang bersifat komprehensif. Salah satu informasi yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional adalah informasi berbasis keruangan yang menunjukkan posisi berbagai objek baik alami maupun buatan di permukaan bumi atau dikenal dengan istilah informasi geospasial. Urgensi informasi geospasial dalam perencanaan maupun pembangunan nasional adalah ketersediaan sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan sosial yang melingkupi berbagai sektor antara lain pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan batas wilayah, pertahanan, dan kepariwisataan. Namun, untuk dapat menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang optimal, diperlukan informasi geospasial yang mutakhir, akurat, dan memenuhi kaidah keilmuan. Sistem informasi geografis sebagai teknologi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan pemetaan yang semula sangat sulit untuk dilakukan secara manual
Informasi baru yang diperoleh dari hasil analisis SIG sangat akurat dan dapat dilihat pola keruangannya, sehingga memudahkan proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dan dapat menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan. GIS atau SIG menawarkan suatu sistem yang dikehendaki mengintegrasi data yang bersifat keruangan, spasial atau geografis dengan data tekstual yang merupakan deskripsi menyeluruh tentang objek dan keterkaitannya dengan objek lain. Dengan sistem ini data dapat dikelola, dilakukan manipulasi untuk keperluan analisis secara komprehensif dan sekaligus menampilkan hasilnya dalam berbagai format baik dalam bentuk peta maupun berupa tabel atau report. GIS merupakan data spasial yang terintegrasi dan dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep, lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. GIS memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa faktor data spasial dan dapat memvisualisasikan data spasial. Data spasial mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan data spasial sebagai sumber data merupakan salah satu elemen yang patut diperhatikan guna mencapai sasaran pembangunan global secara efektif dan efisien. Dengan kesediaan data yang lengkap dan akurat secara spasial akan meningkatkan kualitas pembangunan nasional, misalnya peningkatan kualitas perencanaan tata ruang. Di samping itu juga untuk mengurangi resiko bencana daerah perkotaan yang padat penduduk, mengingat Indonesia terletak di daerah rawan bencana. Secara nasional di Indonesia, program spasialisasi perencanaan pembangunan telah dilaksanakan hampir di semua instansi pemerintah serta adanya suatu inisiatif nasional yakni Infrastruktur Data Spasial Nasional atau IDSN, khususnya dalam kaitan dengan penyajian data spasial serta aksesnya. SIG merupakan sistem khusus untuk mengolah database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Data spasial SIG merupakan dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokal dan informasi atribut. Data spasial sistem informasi geografis yang berisi informasi lokasi atau informasi spasial, contohnya adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi lokasi misalnya adalah kode pos. Informasi lokasi atau spasial ditentukan berdasarkan sistem koordinat yang diantaranya mencakup datum dan proyeksi peta. Data spasial yang dihasilkan ini bisa berupa data raster. Informasi spasial berupa nilai piksel. Pada citra satelit, nilai piksel adalah gambaran nilai pantulan objek di muka bumi yang diterima sensor satelit. Setiap satelit memiliki variasi pemisah panjang gelombang tangkapan pantulan spektral atau bandwidth. Salah satu komponen sistem informasi geografis adalah basis data. Basis data disebut juga sebagai otak dari SIG karena mempunyai fungsi sebagai informasi dari hasil analisisnya. Perolehan data dapat bersumber dari beberapa data seperti data lapangan, data peta, data penginderaan jauh, dan model stereofotogrametri. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data yang diperlukan dan mengalihkan data keruangan dan tematik ke dalam bentuk digital. Input data biasanya bergerak dari kombinasi peta hard copy, foto udara, citra penginderaan jarak jauh, laporan-laporan, dokumen survei, dan sebagainya. Kegiatan mengelola data antara lain mencakup menyimpan dan memelihara data, mengorganisir data keruangan dan atribut ke dalam suatu bentuk memungkinkan diambil kembali dengan cepat dan akurat,
untuk dimasukkan ke dalam database dalam komputer. Komponen ini biasanya terlibat penggunaan satu database management system atau DBMS untuk pengaturan atau pemeliharaan atribut data. Data keuangan biasanya disandingkan dan diatur dalam satu format yang sesuai. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa SIG hanya dapat diperoleh dari citra satelit merupakan hal yang salah. SIG sebagai sumber pengelolaan data salah satunya dapat digunakan untuk menyadap informasi spasial. Dalam penyadapan informasi spasial, citra penginderaan jauh memiliki berbagai cara atau metode yang semakin berkembang. Pada mulanya, untuk ekstraksi informasi spasial dilakukan dengan cara interpretasi secara manual atau visual dan interpretasi citra secara digital. Interpretasi manual atau visual sendiri merupakan teknik penyadapan data spasial dari citra yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan pada citra penginderaan jauh dengan menggunakan 9 kunci interpretasi, sedangkan interpretasi digital merupakan analisis kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra penginderaan jauh berdasarkan pengenalan pola spektral. Citra penginderaan jauh atau SIG dapat digunakan untuk ekstraksi informasi padatan bangunan, ialah citra satelit yang memiliki resolusi spasial menengah hingga resolusi spasial tinggi. Citra yang umum digunakan untuk monitoring daerah perkotaan dewasa ini merupakan citra satelit resolusi tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakannya citra resolusi menengah untuk kajian perkotaan. Data spasial berupa citra penginderaan jauh resolusi tinggi yang ideal digunakan untuk kajian perkotaan, khususnya untuk monitoring densifikasi bangunan sangatlah terbatas ketersediaannya di Indonesia. Contohnya yaitu pemanfaatan citra QuickBird. Resolusi spasial tinggi diharapkan dapat menyadap data spasial parameter fisik dengan baik dan berpacu dengan dinamika pertumbuhan permukiman yang terjadi di Kecamatan Ngempak, sehingga terdapat hubungan bahwa eksistensi persebaran kawasan perumahan tidak tersusun oleh pengembang ditentukan oleh integrasi parameter fisik dengan parameter sosial ekonomi. Informasi spasial parameter tersebut dapat diketahui melalui interpretasi visual citra QuickBird dan survei lapangan. Manfaat SIG dalam rangka menunjang proses pembangunan nasional adalah menyajikan informasi spasial baru untuk membantu penentuan kebijakan aspek fisik maupun non-fisik. Data daerah yang berserakan, baik yang berupa data tabel maupun data peta yang semula tidak bermanfaat, dapat didayagunakan dengan cara mengaitkan dengan data lain yang bereferensi geografis untuk kemudian ditumpang susunkan atau overlay, sehingga dapat diperoleh informasi baru dan bahkan dapat menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan. Apabila masing-masing daerah memiliki data yang tersusun dalam suatu basis data peta, maka informasi akan mempunyai SIG nasional atau SIGNAS yang akan memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasinya secara akurat. Informasi baru mengenai potensi sumber daya lahan, AGH spasial mengenai kependudukan, fasilitas umum, keuntungan dan kelemahan kondisi fisiografis akan mudah diakses untuk kepentingan pembangunan. Beberapa contoh manfaat SIG dalam pembangunan nasional. 1. Penyusunan neraca sumber daya. Hal penting dalam proses pembangunan adalah mengetahui potensi yang dimiliki, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi kini ditetapkan otonomi daerah di mana setiap daerah harus memiliki neraca sumber daya lahan. Neraca sumber daya ini dapat diperoleh dengan bantuan SIG. SIG mampu memberikan informasi baru mengenai sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, dapat diketahui persebaran dan kuantitasnya. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan.
Penggunaan lahan merupakan aspek penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan alam. Data penggunaan lahan dan perubahannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para perencana tata ruang dan pengendalinya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan lahan. Yang ketiga, perencanaan kota dan wilayah. SIG mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan kota dan wilayah. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non-spasial, serta akurat dan terkini. SIG dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun perlu dipahami dengan baik karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah perencanaan. Yang keempat, evaluasi perkembangan kota. Perkembangan fisik kota umumnya melebihi batas administrasi kota sehingga banyak dijumpai masyarakat secara administrasi termasuk desa, tetapi secara fisik daerah termasuk kota. Pengambilan kebijakan tersebut masyarakat demikian dapat menggunakan jasa SIG. Yang kelima, ada potensi kependudukan. Informasi potensi kependudukan yang dapat diperoleh dengan alat bantu SIG antara lain taksiran kepadatan penduduk, persebaran interaksi, mobilitas, dan kemungkinan terapan lainnya. Sekian tugas yang sudah saya susun. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf.